Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak nikmat dan pemberian yang kita tidak bisa menghitung betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat berada di dalam iman dan Islam. Nikmat sehat walafiat dan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, puasa di siang hari, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan amaliyah-amaliyah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, puasa merupakan ibadah yang syarat dengan makna, syarat dengan hikmah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa puasa yang kita lakukan ini berfungsi sebagai tazkiyatun lil badani wa tadyikun limasaliki syaitan. Jadi puasa yang kita lakukan itu bisa membersihkan badan kita, menyucikan badan kita, dan menyehatkan badan kita. Jadi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan efek sehat, baik lahir maupun batin. Kesehatan lahiriah, kesehatan badan kita, fisik kita, itu diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Bagaimana cara kita mengukur bahwa puasa itu sehat? Yang pertama, orang yang berpuasa dilatih mengendalikan makan dan minum. Orang yang makannya terkendali, teratur, itu pasti sehat. Kita diperbolehkan makan dari selepas waktu maghrib sampai dengan subuh. Dan kita berpuasa dimulai sejak tulu'il fajri, terbit fajar waktu subuh, sampai dengan ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari. Rentan waktu antara kita berpuasa dan makan ini seimbang. Nah, sebaliknya Pak, orang yang tidak bisa kendalikan makan, terus menerus makan, minum, nggak ada jeda untuk istirahat tubuhnya untuk mencerna makanan, itu rentan dengan penyakit. Itulah yang disebut oleh Nabi, orang yang puasa itu akan sehat. Sumu tasihu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi itu akan membentuk sel-sel darah dalam tubuh kita. Nah, Nabi mengingatkan nih, inna syaitan yajri min ibni Adam majrodami.
Sesungguhnya setan itu ya, dia masuk ke dalam tubuh anak-anak Adam alaihissalam, pada kita semuanya, itu melalui jalur peredaran darah. Jadi kalau suplai makanan kita itu sehat, maka tubuh kita akan sehat. Apabila suplai makanan yang kita makan itu halal, maka badan kita, rohani kita akan sehat. Nah, jadi jalur masuk setan ke dalam tubuh kita itu melalui jalur peredaran darah. Nah, produksi darah itu dari makanan. Jadi kalau kita mampu mengelola makan yang baik, karena dalam ayat yang lain dijelaskan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian min thayyibat, dari yang baik-baik. Artinya dari sisi makanannya itu mengandung kualitas gizi yang cukup. Usia sudah rawan penyakit, mungkin dia kendalikan yang mengandung lemak, ya. Apalagi jeroan, itu mungkin halal tapi enggak thayyib buat usia-usia tertentu. Nah, kalau itu di-manage, Pak, badan kita akan sehat. Kalau orang mengkonsumsi makan dan minum barang yang halal, itu yang sehat apanya? Rohaninya, mentalnya sehat. Karena fungsi puasa yang kedua menurut Imam Ibnu Katsir adalah tadyiqun limasaliki syaitan, menyempitkan jalan-jalan ruang gerak setan dalam tubuh kita. Ini sangat penting. Jadi kalau setan gampang masuk ke kita, Pak, gampang goda kita, ini bisa menggoyahkan iman kita. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus, ya, bisa nambah, bisa cepat berkurang. Biasanya kalau kita dalam kondisi enak, banyak keberuntungan, iman nambah. Tapi kalau digoda, banyak ujian dan cobaan, iman seorang hamba itu turun. Biasanya seperti itu. Nah, puasa ini tadyiqun limasaliki syaitan, menyempitkan jalan-jalan setan. Efeknya apa, Pak? Kalau setan bersemayam dalam hati kita, dalam tubuh kita, ibadah malas. Jadi ibadah malas, tadarus ngantuk, ya. Mau tahajud qiyamul lail berat. Itu karena setan bersemayam di dalam diri kita. Gegara apa? Bisa jadi karena tadi yang kita konsumsi itu ada bagian-bagian harta kita, makanan kita yang tidak halal, membuat kita berat untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengutip satu hadis di dalam menjelaskan ayat tentang puasa ini. Apa hadisnya? Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai pemuda dan pemudi yang bujangan, yang sendiri, yang jomblo, ya. Siapa yang ingin menikah, sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah ini bisa menentukan pandangan mata, meredam gejolak hasad biologis. Ilam yastati, kalau dia nggak mampu untuk menikah, belum ada perbekalan sisi materi, belum siap mental, fa'alaihi bisawm, maka dia disuruh puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu akan mengendalikan. Wijaun kalau kita lihat di kamus Lisanul Arab itu maknanya khisaun. Khisaun itu maknanya kalau binatang dikebiri.
Jadi kalau kita punya peliharaan kambing di Kebiri, dia tidak bisa kawin dengan kambing yang perempuan. Nah, orang yang berpuasa seperti itu Pak digambarkan dalam hadis. Innahu lahu wija'un khisaun, bisa meredam gejolak hasad biologis yang tinggi, maka disuruh puasa. Jadi orang yang ingin mengendalikan hasad seksualnya, dia belum mampu nikah, dia dianjurkan berpuasa. Fa'alaihi bisawm. Kemudian yang kedua, hikmah daripada puasa ini adalah menjadi dinding, perisai penjaga perilaku kita. Innama shaum junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah junnatun, perisai, dinding atau benteng buat kita. Fa in kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw samatahu falyaqul inni sha'im. Inni sha'im. Apabila kita sedang berpuasa, dipancing untuk emosi, ada yang mengejek kita, ada yang menghina kita, baik secara lisan langsung di depan kita maupun di media, karena sekarang orang berkomunikasi dengan media sosial, Pak. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter. Kalau kita baca Twitter tuh banyak orang ngomel di situ. Orang ngomel, saling benci, saling serang. Nah, kita dipancing itu apalagi puasa, faqul inni shaim. Faqul inni shaim. Katakan saya sedang berpuasa. Ini permanen. Enggak berarti nanti selepas maghrib akan saya balas. Enggak gitu. Jadi permanen kita mengatakan saya lagi puasa dan tidak akan menimpali, menyahwiti segala ejekan dan hinaan. Maka puasa itu adalah dinding pengaman buat kita sekalian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, puasa ini melahirkan pribadi yang paripurna. Salah satu cirinya adalah dia tidak berkata kotor, berkata kasar, berkata yang mengandung kebohongan. Famalam yada qawla zur wal amal bihi wal jahla falaysa lil hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang berpuasa, dia tidak meninggalkan kalimat-kalimat kebohongan, qaula zur, kata kalimat-kalimat cerita-cerita hoax, dia keluarkan padahal dia sedang berpuasa. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, tidak berhajat terhadap puasa kita, Pak. Kita tahan makan, tahan minum, berlapar-lapar, capek. Kalau kalimat yang keluar dari mulut kita itu kalimat-kalimat qaula zur, kata-kata yang kotor, berbau pornografi, menyakiti orang, kebencian, kemarahan, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak membutuhkan puasa yang seperti ini. Artinya puasa kita tidak diterima oleh Allah, meskipun kita nggak makan, nggak minum sejak terbit fajar sampai dengan waktu maghrib. Kalau puasa kita nggak berkualitas, kalimat-kalimat ucapan kita tidak berkualitas, maka tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu mendapatkan pembelajaran tentang kepekaan sosial, solidaritas sosial, peka sosial, empati sosial. Ini semua dapat di puasa. Dengan apa? Dengan berzakat. Karena orang yang berpuasa, dia tidak berzakat, tidak sempurna puasanya, Pak. Jadi zakat ini tuhratan lis-shaimi wa tughmatan lil masakin. Berzakat bagi orang yang berpuasa itu tuhratan, mensucikan. Jadi orang yang berpuasa nggak berzakat, dia nggak sempurna.
tidak bisa mensucikan dirinya kalau dia tidak puas berzakat. Kemudian zakat ini bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dititipkan harta oleh Allah, sebanyak-banyak harta yang dia miliki, kebahagiaannya di mana adanya? Kebahagiaannya adalah saat dia mampu berbagi dengan zakat. Jadi sebahagia-bahagianya orang kaya ketika dia dapat berbagi dengan harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan. Jadi tidak cukup hanya kita yang menikmati harta itu, tapi juga kalangan fakir dan miskin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah orang yang puasa itu dia memiliki spiritualitas yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi, ini hadis qudsi, laula anna syayatin yahumuna fi qulubi bani adam la nazaru ila malakutis samawati wal ard. Jadi seandainya Pak, ini menggunakan kalimat law, ya. Laula anna syayatin, seandainya setan tidak menutupi hati kita. Kalau hati kita bersih nih, jadi nggak banyak dosa. Ya. Tadi sudah sampaikan, makannya semuanya halal, pastikan halal. Makannya sehat, sehat zat makanannya, sehat syariatnya, halalnya. Kemudian dia jaga perilakunya, jaga perkataannya, jaga lisannya. Kemudian dia punya empati sosial dengan berzakat, dia qiyamul lail, dia tadarus Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah membersihkan hati dia. Orang yang hatinya bersih Pak, menurut hadis qudsi ini, la nazaru ila malakutis samawati wal ard, maka mereka akan melihat kerajaan Allah di langit dan di bumi. Artinya apa Pak? Mungkin dalam bahasa tasawufnya tajalli. Tajalli itu sifat-sifat Allah masuk dalam diri kita. Jadi kita bukan hanya ngomong Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, tapi sifat Rahman dan Rahim itu masuk ke dalam diri kita. Kita menjadi orang yang punya welas asih, punya kasih sayang kepada orang lain. Jadi inilah hikmah ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita khusyuk, makin kita tekuni puasa ini, kita dalami maknanya, kita tangkap spiritnya, maka selesai puasa kita akan mendapat predikat muttaqin. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kuliah jelang sholat tarawih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat pada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan yang sekarang sudah malam ke-14 ya. Ada juga yang sudah malam ke-15 ya. Kita mengikuti kalendernya pemerintah, ini malam ke-14. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa menyelesaikan sisanya ya. Allah panjangkan umur kita, Allah terima ibadah puasa kita, dan selesai puasa kita dapat predikat orang yang bertakwa. Amin Allah ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.